berjumpa lagi dalam Sapa Senja. Sapa Senja sore hari ini dengan tema penyembahan. Kita akan baca di dalam Kejadian pasal 22 ayat ke-5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Nah, kata sembahyang dalam ayat ini adalah pertama kali dalam Alkitab. Jadi kata sembahyang pertama kali ada di dalam Alkitab di ayat yang ini. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-5. Kalau di dalam King James Version, kata sembahyang ini dipakai kata worship yang artinya adalah penyembahan. Sedangkan kalau dalam versi bahasa Indonesia masa kini, ayat ini berbunyi, lalu ia berkata kepada kedua hambanya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Saya dan anak saya akan pergi ke sana untuk menyembah Tuhan, nanti kami kembali kepadamu." Jadi di sana kata sembahyang dipakai kata menyembah Tuhan. Nah, kita belajar ternyata penyembahan itu tidak sama dengan menyanyikan lagu rohani yang berirama lembut, yang pelan. Kalau menyanyikan lagu rohani yang lembut dan pelan itu memuji Tuhan, iya. Tapi belum tentu itu adalah penyembahan. Dan itu juga belum tentu sama dengan saat worship leader di mimbar gereja, itu juga belum tentu penyembahan yang sesungguhnya. Karena kalau ternyata di dalam kehidupannya sehari-hari dia tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, itu bukan penyembahan yang sesungguhnya. Penyembahan adalah saat kita melakukan sesuatu yang terbaik dari hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan bisa saja pada saat kita lakukan, kita merasa ada rasa sakit, hancur hati, dan ketidakberdayaan. Jadi penyembahan itu adalah melalui sikap hidup, bukan hanya di mulut. Contoh dari ayat yang kita baca ini dari Bapak Abraham. Kalau kita baca di ayat yang kedua, firman-Nya, yaitu firman Tuhan, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Jadi firman Tuhan ini katakan bahwa Ishak itu adalah anak tunggal, anak yang dikasihi, yang dinanti-nantikan selama 25 tahun oleh Bapak Abraham. Dan anak inilah yang Tuhan katakan persembahkan sebagai korban bakaran. Dan kita tahu Bapak Abraham memilih untuk tetap taat melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saat kita dalam keadaan difitnah, atau mungkin kita dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Contoh seperti saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana alam. Tapi mereka bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk hidup, mari gunakan sebaik-baiknya untuk hidup sebagai penyembah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.